Kita sering mendengar orang Katolik bilang seperti ini, gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang benar karena hanya Katoliklah yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Di luar Katolik, gereja Katolik ya, bukan bagian dari gereja Katolik, gereja yang satu yang didirikan oleh Yesus begitu. Teman-teman, kalimat seperti ini itu sudah nggak asing lagi kan menurut kita. Di mana kita mengetahui bahwa mereka memahami kesatuan itu dari segi kesatuan organisasi gereja, di mana paus sebagai pemimpin tunggal dan tertinggi. Nah, di video ini saya ingin kalian memperhatikan satu hal. Bagaimana dalam penjelasan saya di video ini, klaim tersebut nantinya sebentar akan menjadi sebuah klaim yang sangat lucu ketika kalian mendengar klaim itu. Jadi begini, saudara. Kan menurut mereka, gereja yang benar itu adalah gereja itu harus satu secara struktural, di bawah paus di Roma kan. Di luar struktur itu, semua dianggap oleh mereka sebagai terpisah, bahkan sulit untuk mereka akui sebagai gereja yang benar. Mereka hanya percaya satu-satunya gereja yang benar adalah gereja mereka, karena gereja mereka satu gitu. Protestan, Ortodoks Timur, semuanya selain mereka itu dianggap sebagai bukan gereja yang satu. Meskipun ya Ortodoks juga itu sebenarnya mengklaim mereka adalah gereja Katolik. Saya sempat bertanya pada beberapa orang Katolik di Facebook, tidak ada yang mau mengakui bahwa Ortodoks Timur adalah gereja yang Katolik. Ortodoks Timur menurut mereka itu skismatik. Jadi sekali lagi, menurut mereka gereja yang Katolik itu hanyalah gereja Katolik, gereja mereka di bawah paus di Roma. Nah, kalau kalian melihat klaim mereka itu seringkali mereka perkuat juga dengan memberikan pembanding. Seperti ini, klaim kami pasti benar karena lihatlah, hanya Katolik yang satu secara global, sedangkan gereja yang lain, gereja Protestan contohnya, terpecah-pecah. Maka jelas Katoliklah yang benar. Saudara-saudara, kalau kalian mendengar seperti itu terdengar seperti sangat meyakinkan kan? Tapi bagi kalian yang kritis ya, coba kalian perhatikan logika di balik klaim mereka itu. Pertama, kalian perhatikan baik-baik cara mereka menyusun argumen mereka. Premis 1, gereja yang benar adalah gereja yang hanya satu secara institusi. Premis 2, gereja Katolik adalah satu institusi global, bersatu di bawah paus. Kesimpulannya, hanya gereja Katoliklah gereja yang benar. Saudara-saudara, secara logis, saudara, ini memang valid. Tapi orang kalau benar-benar paham ilmu logika, orang pasti akan tahu bahwa sebuah argumen yang valid secara logika itu belum tentu benar secara substansial. Karena kebenaran logis itu mensyaratkan tidak hanya konsistensi bentuk, tapi juga kebenaran dalam premis-premisnya kan. Analoginya, argumen yang valid itu seperti rel kereta api yang lurus. Tapi kalau relnya mengarah ke jurang, ya penumpangnya akan tetap celaka. Artinya validitas itu penting, tapi arah premisnya itu jauh lebih menentukan. Dan disinilah masalah besarnya, saudara. Premis pertama mereka, bahwa gereja yang benar harus satu secara institusi, itu kan adalah asumsi liar, saudara. Gak pernah ada di dalam ajaran Yesus maupun para rasul tentang kesatuan institusi. Seluruh argumen Katolik tentang kesatuan ini itu hanya akan berlaku jika kita menerima premis mereka tanpa berpikir kritis. Tapi kalau kita tahu Yesus tidak pernah sekalipun mengajarkan kesatuan organisasi, kita tahu bahwa mereka sedang menyatakan sebuah argumen yang valid secara logis tapi salah secara substansial. Logika seperti yang mereka buat itu bisa juga digunakan oleh siapa saja di dunia ini. Contoh, kalau ada orang yang mengatakan begini, GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat, itu adalah gereja yang benar dan satu-satunya gereja yang benar. Di luar gereja GPIB, itu adalah gereja yang bukan GPIB. Jadi klaimnya itu kurang lebih begini, GPIB itu satu, semua di luar GPIB bukan bagian dari GPIB. Maka GPIB lah yang benar. Kalian pasti kalau mendengar kalimat seperti itu akan melihat, wah ini orang bodoh sekali bilang begini. Tapi coba kalian perhatikan baik-baik, saudara. Ketika kata GPIB itu diganti dengan kata gereja Katolik, ya jadi klaim mereka kan.
So apa bedanya? Logikanya sama persis, klaimnya sama. Dan ini yang disebut dalam logika sebagai tautologi, alias pernyataan yang selalu benar hanya karena itu mengulangi definisinya sendiri. Di luar gereja Katolik bukanlah gereja Katolik. Iya, tentu saja dong. Itu bukan argumen yang memiliki kandungan kebenaran yang substansial. Itu cuma definisi. Karena kalau begitu, semua denominasi bisa bilang seperti itu kan. Di luar GBI bukan GBI, di luar HKBP bukan HKBP, hanya gereja saya yang utuh, yang lain tidak. Saudara, logika seperti ini itu nggak membuktikan apapun. Itu hanya membuat klaim eksklusif, lalu memutar balik kesimpulan seolah-olah itu bukti kebenaran. Tapi yang jadi masalahnya sebenarnya, kenapa banyak orang Protestan seringkali menjadi marah dengan klaim Katolik itu, adalah orang Katolik secara nggak fair membandingkan institusi mereka dengan ide, yaitu Protestan. Teman-teman, kata Protestan itu bukan merujuk pada sebuah institusi kan? Itu adalah kata yang merujuk pada sebuah ide. Protestan, semangat Protestan, reformasi. Itu bukanlah sebuah organisasi tunggal. Nggak ada ketua Sinode Reformasi Dunia, nggak ada. DGD, PGI, itu bukan organisasi Protestan Reformasi dalam arti itu. Itu adalah wadah yang mengurus kerjasama antar gereja-gereja Protestan Reformasi yang masing-masing memiliki administrasinya sendiri. Protestan Reformasi dalam arti kata itu sendiri, itu bukanlah sebuah organisasi tunggal, bukan. Jadi ketika gereja Katolik mengukur sebuah ide dengan ukuran organisasi, ya tentu ini adalah sebuah kebodohan dong. Makanya saudara-saudara, kita ke depan, kita nggak perlu lagi menanggapi apapun ketika mereka membuat klaim seperti itu. Ketika mereka bilang gereja Katolik satu, di luar gereja Katolik bukan gereja Katolik, ya bilang aja ya terserah kamu. Kalau cuma klaim ya, semua orang juga bisa klaim dengan dasar pemikiran yang sama kan. Bahkan klaim seperti itu banyak dibuat oleh aliran kultus dan agama sesat yang dalam hierarki organisasi sangat satu secara struktural dan mengklaim kebenaran hanya milik mereka. Misalnya, Saksi Yehova. Saksi Yehova itu mereka sangat rapi secara organisasi, sangat hierarkis. Satu perintah, setiap pengikut Saksi Yehova itu mutlak tunduk pada setiap ajaran dan keputusan para pemimpin Saksi Yehova. Dan menganggap di luar Saksi Yehova bukanlah orang-orang yang benar dalam iman. Ini kan persis dengan Katolik kan? Sama dengan juga Mormon ya, Advent hari ketujuh. Mereka itu akan mengklaim bahwa hanya gereja mereka yang benar dan di luar mereka itu bukan orang-orang yang diselamatkan, bukan gereja, bahkan bukan orang Kristen. Tapi kan ya kita semua tahu kan, apa artinya bilang seperti itu? Apakah itu berarti mereka pasti benar? Kan tidak. Kesatuan administratif itu bukan ukuran kebenaran sebuah gereja kok. Yesus nggak pernah mengajar seperti itu. Dia nggak pernah bilang engkau harus punya kantor pusat yang satu dan sistem kepausan global. Tidak. Yang Yesus bilang adalah di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Kesatuan gereja yang sejati bukan soal kesatuan lembaga, tapi soal iman kepada Kristus dan Injil yang benar. Rasul Paulus nggak pernah menulis bahwa hanya gereja di Yerusalem yang benar hanya karena mereka punya struktur pusat. Nggak ada begitu. Dalam Yohanes 17, Yesus memang berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu. Tapi itu kan bukan kesatuan struktural kan? Tidak ada indikasi kesatuan organisasi dalam doa Yesus. Nggak ada. Yang ditekankan dalam konteks doa Yesus adalah kesatuan dalam kebenaran, yaitu firman Allah, dan kasih. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, saling mengasihi, seperti Bapa dan Yesus saling mengasihi. Itu inti kesatuan di situ. Dan saya pernah jelaskan, satu sebagai iman Kristen, itu nggak langsung membuat keseragaman atau menghilangkan perbedaan. Karena kesatuan yang ada dalam Kristus adalah kesatuan pada hal-hal yang esensial. Ya, bukan menghapus segala keragaman sekunderi. Karena kita tahu dari awal, gereja di Galatia itu nggak identik dengan gereja di Efesus. Bahkan jemaat di Roma dan Korintus, Paulus pernah berpesan untuk saling menerima perbedaan praktis tentang makanan di antara Kristen Yahudi dan Yunani dengan pengertian tentang kedewasaan dan tidak saling mengutuk. Karena yang ditekankan adalah kesatuan dalam ajaran yang esensial dan
Kesatuan dalam kasih, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Mereka satu dalam Injil yang sama dan terpanggil untuk menyatakan itu kepada semua orang dan hidup dalam kasih. Pun secara historis, struktur gereja perdana sangat beragam. Ada banyak jemaat dengan pemimpin lokal yang independen tapi satu dalam pengakuan iman. Klaim Roma Katolik bahwa kesatuan harus berada di bawah satu paus itu adalah konstruk belakangan, bukan ajaran Yesus atau para rasul. Mungkin ada yang bilang begini, tapi kan Protestan terpecah-pecah, bahkan saling bantah. Kata Allegro, baku naik begitu. Baku naik terus. Pertanyaannya, kamu ngerti nggak apa definisi kesatuan dalam Protestan? Kenapa kamu begitu yakin bahwa Protestan berpecah dan saling bantah, padahal kami nggak pernah menganggap itu sebagai sebuah perpecahan? Dengan ukuran apa kamu menganggap itu sebagai perpecahan? Dengan ukuran kamu sendiri? Karena kalau kita pakai ukuran kita dan berkata, Katolik pun ada perpecahan besar, ya skisma timur dan barat, tahun 54, ya 1054, skisma Avignon, ya 3 paus bersaing, konflik internal antara kaum tradisional dan modernis pasca Vatikan II, ada juga di dalam kalian, sede vacantis. Bisa nggak kamu terima itu sebagai sebuah perpecahan? Kalau kita mengatakan itu perpecahan, bisa nggak? Aduh, parah memang. Padahal saudara ya, kalau kita mau realistis dengan keadaan kekristenan sepanjang sejarah, ukuran kesatuan iman esensial seperti yang diakui oleh gereja-gereja Protestan itu merupakan ukuran yang paling menyatukan, bahwa gereja itu bersatu di dalam pengakuan iman yang sama secara esensial, yaitu Allah itu adalah Tritunggal, ya, pengakuan tentang Kristus siapa, keselamatan bagaimana, dan Alkitab adalah firman Allah. Prinsip kesatuan ini itu lebih realistis, sesuai dengan kenyataan. Berbeda dengan kesatuan versi Katolik. Versi mereka itu hanya akan selalu membuat mereka terperangkap dalam pola pikir kultus seperti Saksi Yehova, Mormon, dan Adventisme. Bahwa di luar organisasi mereka, orang nggak bisa menerima keselamatan. Jadi kalau kita dengar mereka membuat klaim, di luar gereja Katolik bukanlah gereja Kristus, nggak diselamatkan, dan seterusnya, kita hanya perlu senyum dan berkata, congratulations, selamat, ya, turut berbahagia. Lalu tertawalah dengan kecil di dalam hati, dan setelah membelakangi dia, itu bilanglah begini, semoga Tuhan menyelamatkan kamu dari kultus raksasa tertua di bumi ya. Saudara nggak usah berdiskusi dengan orang Katolik yang membuat klaim seperti itu. Nggak usah balas klaim itu. Itu kan definisi mereka. Mereka ini kan kultus ya. Kalau mau berdiskusi ketika mereka buat klaim seperti itu, langsung aja bicarakan mengenai Injil, mengenai keselamatan misalnya. Tanyakan aja, apa pendapat kamu tentang orang Protestan yang hidup saleh, penuh kasih, sangat mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama sampai mati. Tetap Protestan yang setia pada Yesus dan mengasihi sesama. Apakah Tuhan akan melempar dia ke neraka hanya karena dia bukan Roma Katolik, meskipun dia sudah pernah mendengar klaim yang kalian buat? Kalau orang itu menjawab, orang itu masuk neraka, maka tinggalkan aja dia, saudara-saudara. Dia bukan lagi manusia. Saudara-saudara, kesatuan yang sejati itu bukan tertumpu pada denominasi, tapi pada Injil yang sejati dan kasih yang aktif. Perbedaan bentuk itu bukan berarti perbedaan iman. Selama pusatnya tetap Allah Tritunggal, Maha Kudus, Kristus, dan Alkitab firman Allah, itu kita adalah satu dalam apa yang Yesus doakan itu. Kita menjadi satu di situ. Ya, saudara, akhirnya ya, kita harus hati-hati ketika mendengar klaim Katolik bahwa hanya Katolik yang benar, hanya Katolik yang satu secara global. Kita nggak perlu emosional dengan itu. Karena kita tahu semua kelompok bisa membuat klaim yang sama. Dan pada akhirnya, kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang paling besar, paling tua, atau paling satu kan. Melainkan oleh kesetiaan pada firman Tuhan dan pengakuan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita nggak tertipu oleh ilusi kesatuan organisasi, tetapi mencari kesatuan yang sejati dalam Injil yang hidup. Oke?
Solus Christus, Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati.